Tôi có nghe người ta nói có người da trắng đó. Tôi có thấy người da trắng đó, nhưng không biết có phải là Pháp hay không. Scene diawali pada tahun 1945. Tentara Prancis muda dikirim ke Indochina. Misi mereka merebut kembali Indochina dari pemberontak Vietnam dan melucuti pasukan yang tersisa. Kebanyakan dari satuan ini adalah anak muda yang tidak ikut dalam Perang Dunia Kedua. Di sana mereka melihat sisa pasukan Jepang melintas. Segelintir pasukan yang tersisa memilih tinggal di Vietnam dan mendukung pasukan Viet Minh yang dibentuk oleh Ho Chi Minh. Februari 1946, pasukan muda Prancis mendapat tugas pertama. Yakninya mereka diperintahkan mengambil kembali delta Sungai Mekong dari Vietnam dan melucuti semua pasukan Jepang yang tersisa. Mereka akhirnya sampai di tepi pantai. Tembakan dari arah hutan langsung menyambut mereka. Beberapa pasukan muda Prancis tewas dalam serangan tersebut. Kapten Robert dan anak buahnya dibuat bingung karena mereka tidak menemukan orang yang menembaki mereka. Sersan Andre terlihat sangat ketakutan. Ia pun dituntun oleh Robert. Kemudian Robert dan anak buahnya melanjutkan perjalanan dengan menyisir hutan dan rawa-rawa. Mereka meminta petunjuk dari seorang petani. 7 kilometer dari sana terdapat sebuah desa yang masih memiliki unit kecil pasukan Jepang. Selama perjalanan mereka melihat pesan yang berisikan penolakan pendudukan Prancis. Setelah seharian berjalan mereka tiba di desa tujuan. Robert langsung menghampiri pasukan Jepang, sedangkan Andre menggeledah rumah warga. Komandan pasukan Jepang mengatakan seharusnya ada kapal yang menjemput mereka, tapi tidak pernah datang. Dia menyerahkan sisa pasukannya dan berpesan agar menjaga anak buahnya. Lalu dia mengambil pistol dan bunuh diri. Robert lalu berbincang dengan kepala desa. Di desa itu, Robert tidak melihat laki-laki sama sekali. Dia pun curiga kalau desa ini telah menjadi sarang Viet Minh. Kecurigaannya bertambah ketika mereka berhasil menemukan bendera Viet Minh dan brosur propaganda komunis. Oleh karena itu, Robert menyimpulkan kalau desa ini merupakan salah satu basis kekuatan Viet Minh. Dia memutuskan membakar setiap rumah yang ada di desa itu. Setelah membakar desa, prajurit Prancis kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan kepala warga desa yang tertancap di sebuah tiang. Diduga warga itu tidak mau membantu Viet Minh, sehingga harus mati dengan cara yang menggenaskan. Tanpa mereka sadari, mereka telah dipancing untuk masuk ke dalam ladang ranjau. Semua prajurit panik dan memilih untuk mundur. Keesokan harinya, prajurit Prancis memeriksa perahu yang melintasi sungai. Sebuah perahu tertangkap basah menyuplai senjata api ke pasukan Viet Minh.
Prends deux types. Oh. Vous allez où là? Même les canards, on sort tout. J'ai des coupe là, mon lieutenant. Sors de là. Sors de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des armes pour les rebelles. Attention. Tiba-tiba saja tembakan muncul dari arah hutan. Robert langsung berlari menuju arah suara tembakan. Seorang pasukan Viet Minh berhasil ditangkap ketika hendak masuk ke lubang persembunyian. Robert dan kawan-kawan langsung menginterogasinya. Siksaan yang berat tidak membuat dirinya mau berbicara. Prajurit Viet Minh itu malah memotong lidahnya agar tidak bisa berbicara. Lalu Robert memerintahkan menembak mati 2 orang pasukan Viet Minh yang tertangkap. Sore itu Robert memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sana Andre mendengar siaran propaganda komunis dari desa terdekat. Terlihat Andre terpengaruh dari berita itu. Dia mulai mempertanyakan sikap Prancis yang menghalangi Vietnam untuk merdeka. Padahal dulu Prancis juga ingin merdeka dari Nazi Jerman. 11 November tahun 1946, Prancis berhasil mengepung kota Haiphong. Prajurit Prancis larut dalam kegembiraan, tetapi tidak dengan Andre. Januari 1947, Robert dipercaya memimpin sebuah satuan tempur baru yang bernama Macan Hitam. Dia melatih anak buahnya dengan keterampilan prajurit elit. Tonkin 1947, tentara Macan Hitam menjalani misi pertamanya. Sebuah desa yang dipercayai sebagai basis Viet Minh menjadi target pertama mereka. Sebuah truk yang mengangkut prajurit Viet Minh datang. Robert memilih menunggu hingga pagi sampai mereka lengah. Rumah warga diledakkan sampai semuanya tidak tersisa. Seorang petani yang sama sekali tidak tahu tentang Viet Minh diinterogasi dan disiksa. Andre hanya bisa diam menyaksikan satu keluarga yang tidak tahu apa-apa dibantai habis begitu saja. Desa-desa lainnya juga menjadi sasaran kebengisan pasukan Macan Hitam. Rumah mereka dibakar sampai rata dengan tanah. Bukit Lanson, awal tahun 1948. Pasukan Macan Hitam kesulitan menembus ketahanan Viet Minh. Bukit Lanson adalah benteng terkuat milik Viet Minh. Banyak pasukan Prancis yang tewas di situ. Hal itu membuat Robert terpaksa menarik kembali pasukannya. Semua orang berhasil kembali ke pangkalan kecuali Andre. Robert percaya kalau Andre akan selamat, sebab dia adalah pasukan tangguh. Di tempat lain, Andre lebih memilih menyerah kepada Viet Minh daripada melawan. Dia dibawa ke sebuah perkampungan yang menjadi markas prajurit Viet Minh. Dia diinterogasi kenapa memilih kabur dari satuannya. Dia kemudian mengatakan kalau ia sudah tidak tahan dengan tindakan prajurit Prancis yang membunuh warga sipil. Andre tidak ingin membunuh siapapun, baik prajurit Prancis atau Viet Minh.
Walaupun berstatus sebagai tahanan, Andre bebas berkeliling desa. Dia bertemu dengan seorang guru yang sedang menyebarkan propaganda komunis kepada petani. Guru itu meminta Andre untuk berbicara kekejaman tentara Prancis di Vietnam. Andre! Kemudian seluruh warga berkumpul untuk mendengarkan pidato dari Andre. Andre yang telah terpengaruh paham komunis, dia berbicara bagaikan seorang pahlawan. Seluruh warga takjub dengan Andre yang menentang penjajahan. Pidato Andre berhasil membakar semangat perjuangan kemerdekaan Vietnam. Tiba-tiba pesawat Prancis mengebom desa hingga rata dengan tanah. Salah satu rekan Andre tewas karena ledakan itu. Hal itu membuat Andre sangat sedih. Teluk Tonkin 1948, Andre juga berani angkat senjata bersama pejuang Viet Minh. Dia tidak ragu membunuh mantan rekannya sendiri. Robert yang tiba di TKP terkejut dengan tewasnya prajurit Prancis. Seorang prajurit yang sekarat mengatakan kalau Andre telah menembak letnannya. Robert sangat kesal dengan Andre. Dia akan mengejar Andre sampai ke neraka. Andre pun mendapat tugas menyamar menjadi pasukan Prancis. Dia bertemu dengan Hans, seorang Prancis yang juga membelot. Kapiten. Operasi merebut benteng Baekhan akhirnya dilaksanakan. Setelah artileri ditembakkan, mereka semua berlari merebut benteng. Dari belakang, Andre dan Hans berakting layaknya seorang prajurit Prancis yang tersesat. Prajurit Prancis mudah percaya lalu membukakan pintunya. Tentara Viet Minh berhasil masuk dan merebut benteng. Scene kembali kepada Robert. Dia mendengar berita kalau Andre bekerja sebagai pembuat propaganda. Robert dan Kuok bergegas menghampiri kontrakan yang disinyalir sebagai tempat persembunyian Viet Minh. Awalnya prajurit Vietnam tidak mau berbicara. Akan tetapi setelah kamarnya digeledah, ditemukan sebuah pistol dan brosur kedatangan Ho Chi Minh di sebuah desa. Satuan prajurit Robert berangkat ke desa tersebut tanpa memberitahu kolonel. Seharian mereka mengintai. Akhirnya Ho Chi Minh datang bersama dengan Andre. Tanpa basa-basi, Robert langsung masuk ke lubang persembunyian Viet Minh. Tapi mereka kebingungan karena terowongan itu dibuat dengan banyak cabang. Tiba-tiba terdengar suara granat yang dijatuhkan.
Mereka menyadari kalau itu hanyalah jebakan. Mereka semua terkubur hidup-hidup. Beruntung Robert dan Kuok masih bisa diselamatkan. Tetapi Robert mengalami cedera yang parah. Kolonel mengatakan kalau Ho Chi Minh yang asli tidak akan keluar dari persembunyiannya. Lalu Kolonel menyuruh Robert untuk pulang ke Prancis karena kaki dan pinggulnya mengalami cedera yang parah. Robert mendapat kabar kalau Andre berada di sebuah camp dekat perbatasan Cina. Walau dirinya belum sepenuhnya pulih, Robert memaksa diri untuk tetap maju ke garis depan. Sesampainya di pangkalan militer garis depan, Robert tetap maju sampai perbatasan Cina guna mencari Andre. Tapi Kuok keberatan. Bisa jadi itu adalah tipuan atau orang berkulit putih lainnya yang mirip dengan Andre. Walaupun mendapat penolakan dari Kuok, Robert bersikeras untuk terus maju. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh prajurit Viet Minh. Kuok terluka parah karena terkena ledakan mortir. Dengan cederanya Kuok, Robert memilih mundur daripada melawan. Tapi setelah anak buahnya pergi, Robert masuk ke hutan dan membuang senapannya. Dia menemukan mayat prajurit Prancis yang sudah mulai membusuk. Robert mengambil tanah pengenalnya dan merobek fotonya. Dia berencana menyerahkan diri agar dapat bertemu dengan Andre, yang dipercaya berada di kamp perbatasan Cina. Dia ditemukan oleh pasukan Viet Minh. Dia diberi minum, lalu dibawa ke kamp kerja paksa. Robert tidak sendirian. Prajurit Prancis lainnya juga banyak yang tertangkap. Akhirnya mereka tiba di kamp kerja paksa. Kondisi kamp sangat tidak manusiawi. Banyak dari tahanan yang dibiarkan mati kelaparan. Robert di sini dikenali dengan Victor Laurent, sesuai dengan kartu identitas yang dia curi. Wajah Robert sudah banyak dikenal oleh prajurit Prancis karena kehebatannya selama bertugas. Sebagai pimpinan Macan Hitam, satuannya telah membunuh banyak pasukan Viet Minh. Tentu saja Robert adalah buruan utama. Pimpinan camp lalu memanggil Robert untuk menanyakan siapa dia sebenarnya. Dia menjawab kalau dia adalah Victor Laurent. Komandan camp tidak yakin. Dia pun dicambuk dan disiksa hingga babak belur. Walaupun begitu, Robert tetap bersikukuh kalau dirinya bukan pimpinan pasukan Macan Hitam. Karena tidak mau mengaku, tahanan lainnya juga dihukum. Mereka tidak dapat jatah makan. Kemudian Robert dibawa ke Andre untuk diinterogasi. Ini merupakan saat-saat yang ditunggu oleh Robert. Andre akan melepaskan semua tahanan jika Robert menghentikan perlawanan dan mundur. Jelas Robert menolak. Ia lebih memilih mati di kamp kerja paksa daripada memadamkan perlawanan. Di dalam tahanan, Robert merencanakan pelarian. Tapi salah satu rekannya pesimis, karena kamp ini berada jauh di dalam hutan. Bagi Robert, yang penting dirinya sudah mencoba daripada tidak melawan sama sekali. Upaya kaburnya Robert sudah tercium oleh Andre. Robert pun dimasukkan ke dalam kandang kerbau. Malamnya, kawan-kawan Robert memberikan makanan serta pecahan kaca untuk kabur. Malam berganti siang, Robert mulai menjalankan rencana kabur.
Tapi tiba-tiba Andre datang. Sebagai mantan sahabat, Andre merasa kasihan dengan kondisi Robert yang mulai sekarat. Tapi tiba-tiba Robert menyerang Andre dengan pecahan kaca yang ia bawa. Dan film pun berakhir. Ending yang cukup menggantung memang, tapi pesan moral yang dapat kita ambil adalah bahwa benar kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan segala bentuk penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Terima kasih telah menonton.